Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur setanah air dimanapun kalian berada. Salam santun dari saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Junior. Salam kenal untuk kalian semua yang baru bergabung atau baru menonton video ini. Dan tidak lupa untuk kalian yang menonton, saya doakan semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Dan tentunya untuk kalian yang sedang sakit, baik penyakit medis maupun non-medis, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa macam yang ada di badan kita, yang tentunya mungkin di antara kalian itu belum paham ya. Mungkin ada juga yang mengerti, cuman masih penasaran, masih butuh wawasan gitu ya. Nah, ini saya akan membahas tentang yang namanya arwah, atau kita sebut itu dengan ruh. Ya, ada kalangan yang menyatakan itu arwah itu adalah ruh ya. Ada juga yang bilang ruh itu adalah arwah. Dan yang kedua itu adalah kodam. Yang ketiga adalah sukma, dan yang keempat adalah korin. Ini akan kita bahas secara singkat dan mudah untuk dipahami. Yang pertama, arwah atau ruh ya. Jadi yang saya katakan tadi yaitu ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ruh itu adalah arwah dan sebaliknya. Dan tentunya ini adalah setiap manusia itu pasti mempunyai ruh. Nah, ruh itu bukan jin. Ruh itu bukan khodam ya. Saya ingatkan sekali lagi, ruh itu bukan khodam dan ruh itu bukan jin. Apalagi kalau orang itu meninggal. Ya, misalnya saya meninggal nih ya. Contohnya nih, saya meninggal. Terus arwah saya bergentayangan. Itu tidak benar ya. Jadi yang bergentayangan itu bukan arwah atau ruhnya, tapi korin. Nah, jadi kalau ruh, kalau sudah meninggal, ya, itu pasti balik lagi ke alam ruh, ya. Jadi itu ruh itu urusannya Maha Kuasa, tidak ada orang yang tahu tentang ruh. Kecuali gini. Nah, bahkan sempat pernah dulu viral ada orang menyatakan bahwa pernah ketemu nabi, ketemu malaikat, tapi secara zohir atau secara nyata, secara sadar bisa ketemu nabi, bisa ketemu malaikat ya. Jadi apa ya, menurut saya, pandangan saya, ada orang yang bisa, itu pun makomnya atau tingkatannya sudah luar biasa. Ada yang bisa mungkin tingkat kayak Habib Majedub gitu kan tingkatannya, terus ada wali dan orang yang dipilih. Nah, tapi kalau bagi kita ya, bagi kita nih, orang yang berumuran dosa, itu bisa ketemu dengan malaikat, dengan nabi, itu harus dalam keadaan tertidur. Kenapa? Karena setiap manusia kalau sedang tidur, ruhnya itu keluar. Nah, saat ruh keluar, barulah bisa bertemu dengan malaikat, dengan nabi, dan itu pun harus dengan izin yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi kalau secara nyata seperti ini, secara sadar ya, itu bagi orang-orang tertentu yang saya katakan tadi, gitu ya. Nah, khodam. Apakah semua orang memiliki khodam? Tidak. Tapi rata-rata orang itu mempunyai khodam. Nah, bisa mengerti, tidak semua orang mempunyai khodam. Tapi rata-rata orang itu mempunyai khodam, walaupun orang itu tidak menyadari. Dan tentunya khodam pun tidak muslim doang. Ada yang non-muslim, atau yang kafir, atau belum diislamkan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali. Walaupun banyak yang mengaku dirinya itu mempunyai khodam, padahal bukan. Padahal jin yang ada di sekitar, atau di rumah, atau dari lapangan, atau dari kali, atau dari sungai, dari danau, atau dari pohon hutan, mengikut. Terus orang itu terobsesi pengen punya khodam. Nah, jin itu mengaku dirinya itu khodam. Itu ada yang kayak gitu. Nah, itu harus diwaspadai. Gitu ya. Nah, sukma. Sukma itu setiap orang memiliki sukma. Dan sukma ini berbeda dengan ruh. Ya. Jadi ruh itu intinya. Tapi kalau sukma itu kayak kakang kawah adi ari-ari sedur papat kalimah pancer, seperti itu ya. Nah, itu seterusnya. Nah, sukma itu ada di dalam diri kita gitu loh. Jadi sukma itu kalau misalnya keluar dari jasad, itu nggak mati. Kita itu nggak mati. Karena ada sukma inti, ruhnya nggak keluar. Tapi kalau manusia itu ruhnya udah keluar, ya jelas mati. Gitu. Tapi kalau sukma keluar kayak Meragua Sukmo atau melakukan perjalanan spiritual, sebutnya tuh apa sih? Lupa saya bahasa kerennya. Perjalanan spiritual itu kayak astral lupa saya namanya. Nah, itu kita itu nggak mati
Cuman kita itu keadaannya itu sukma itu eh, meyakini ada 7 sukma di dalam diri kita. Ya misalnya hilang 1, hilang 2, ya kalau kita orang awam kehilangan sukma ya linglung, bisa gila, bisa nggak bangun-bangun tidurnya, bisa lemes. Tapi kalau orang yang ngerti spiritual, mau kehilangan 1, 2, misalnya lagi pergi sukmanya atau lagi digunakan untuk tujuan tertentu, ya dia udah punya tata caranya tersendiri, nggak asal. Nah, kalau orang awam mengaku dirinya bisa melepas sukmanya, lucu, karena melepas sukma itu nggak asal, dan harus ada tata caranya. Puasa dulu, perih dulu, ya kan, kita harus gimana yang kita lakukan, kita harus menghadapi apa dulu, nggak instan. Walaupun kalian punya kodam sejagonya kodam, ya sejagonya kodam, kalian itu tuh tidak bakal punya ilmu instan. Kodam itu hanya membantu, tidak memberikan. Ya, kodam itu membantu, tidak memberikan. Contohnya, seperti kalian pengen membantu seorang ya yang lagi kesurupan, itu tidak, kodam itu tidak memberikan kekuatan ke kalian. Kodam itu tidak memberikan kekuatan ke kalian, tidak, tapi hanya membantu caranya seperti ini loh, bacaannya seperti ini loh. Nah, nanti orang itu misalnya kesurupan musabwa atau tidak, itu tergantung orangnya, gitu loh, ya, yakin atau tidak, gitu. Nah, yang terakhir adalah korin. Nah, korin, setiap manusia itu mempunyai korin, dan ada juga yang bilang korin itu termasuk dari bagian sukma. Ya, wallahu alam. Karena semua orang itu mempunyai versinya masing-masing, gitu. Nah, korin ini akan tetap ada di dunia walaupun orangnya itu sudah meninggal. Contohnya gini, saya punya korin ya di dalam diri, karena korin itu akan tinggal di badan manusia itu sejak umurnya 4 bulan di kandungan. Setahu saya seperti itu. Nah, kalau saya meninggal, korin itu akan keluar dari jasad. Nah, korin ini tidak akan meninggal walaupun orangnya sudah meninggal. Kecuali korin ini akan meninggal ketika hari kiamat. Begitu. Jadi, korin ini termasuk bangsa halus, tak kasat mata ya. Jadi korin ini pernah, mungkin di antara kalian pernah ngedengar, misalnya si almarhum itu baru dikubur terus malamnya gentayangan gini. Nah, itu korinnya. Itu korinnya. Dan juga bisa jadi ada jin yang di sekitar, ya sekitar mana, setan lah bahasanya, atau demit yang menyerupai si almarhum, gitu loh. Nah, saya ingatkan sekali lagi, kalau korin itu tidak akan meninggal walaupun kalian mau bunuh pakai ilmu apa, mau kalian bacain apa sih korin misalnya, nggak bakal. Karena sudah ketentuannya seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin dibuatkan video tentang apapun, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya saya tahu, saya akan buatkan konten ya. Dan di sini jangan lupa dukung terus channel YouTube Intan Junior dengan cara di subscribe, di like, dan ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya akan buatkan. Di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata atau ketidaksamaan pendapat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.